Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Lianda, NPM 2011030223, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi Islam dalam menyikapi keberagaman dalam masyarakat. Ada 4 hal cara untuk menyikapi keberagaman dalam masyarakat. 1. Menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi toleransi. 3. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, bersilaturahmi saat hari raya keagamaan. Lanjut, saya akan membacakan pembahasan tentang fungsi Islam dalam menyikapi keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak hanya dikaruniai keberagaman sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Selain itu, terdapat beberapa faktor mendorong yang ikut mempengaruhi kemajuan negara Indonesia, seperti letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Salah satu menyikapi keberagaman adalah dengan mewujudkannya berdasarkan sistem pengetahuan, yakni dengan memanfaatkannya secara bijaksana, mempelajari budaya Indonesia, dan mempertahankan keragaman budaya agar tidak punah. Selain itu, keunikan negara Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman negara yakni banyaknya paham dan norma yang dianut setiap suku memberikan kontribusi berupa bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Daya tarik bagi wisatawan asing yang hendak berlibur ke Indonesia sehingga mendatangkan devisa. Terbiasa membaur sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Keragaman juga bisa dijadikan alat pemersatu bangsa. Sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan gender menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam beragaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya sistem pengetahuan dalam menyikapi keberagaman yang ada. Misalnya dengan cara menggali lebih banyak informasi-informasi yang terkandung dalam keberagaman, demikian keragaman kita terbuka sehingga mampu melihat keberagaman tersebut dalam perspektif lain. Lalu, benarkah adanya keberagaman atau pluralitas dapat menimbulkan
disintegrasi. Ketika kita melihat keberagaman sebagai suatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah suatu yang berbahaya. Terlebih pada hakikatnya Allah menciptakan perbedaan agar manusia saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas diturunkan untuk menghilangkan sistem dan fanatisme golongan yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dengan saling menghormati dalam rangka mewujudkan silaturahmi dan silah ukhuwah. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.